Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Rizal Calon Guru. Nah, pada video kali ini aku akan membuat penjelasan mengenai bagaimana menambahkan teks atau tulisan ya pada desain kita di Photoshop. Nanti juga aku akan jelaskan mengenai teknik-teknik yang bisa digunakan ya, beberapa teknik yang bisa digunakan untuk teman-teman nanti bisa membuat tulisan yang bagus seperti itu. Oke ya, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Di sini aku siapin nih. Ini merupakan hasil contoh dari tulisan ya, yang nanti akan kita bahas seperti itu. Jadi ini adalah merupakan contoh tulisan dari salah satu teknik nanti yang akan aku jelasin nih teman-teman. Oke ya, kita langsung saja ya, kita mulai. Jadi pertama teman-teman bisa gunakan tool yang ini ya, yang ada gambar tulisan T ini. Nah, ini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi ada yang pertama horizontal type tool. Ini merupakan tulisan yang secara horizontal ya bentuknya ya. Terus ada vertikal. Jadi ini tulisan yang ke bawah. Terus ini ada horizontal type mask. Terus ada vertikal type mask juga. Jadi ini nanti aku jelasin. Yang pertama kita pilih dulu yang ini. Nah, ini merupakan teknik dasar ya teman-teman untuk membuat sebuah tulisan. Teman-teman langsung saja klik terus tarik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa arahkan ke bagian ini teman-teman. Ini bagian untuk merubah tulisan atau memilih jenis-jenis tulisan teman-teman. Misalnya di sini udah aku buat aja tulisan ini ya. Nah nih, misalnya teman-teman udah buat tulisan misalkan Rizal sini calon guru. Nah seperti teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau merubah jenis, ukuran, warna dan lain-lain, teman-teman blok dulu ya pada tulisannya. Kemudian bisa pilih pada bagian ini bagian tadi ya, jenis-jenis fontnya. Nah di sini aku buat jenisnya adalah Erasbold ITC. Nah nanti akan jadi seperti ini ya. Kemudian untuk ukuran hurufnya teman-teman, ini pada bagian yang ini nih. Nah teman-teman bisa pilih di sini, tapi jika lebih dari 72 ya ukurannya, teman-teman bisa langsung ketik aja di sini. Saya buat saninya 80. Nah seperti ini. Jika teman-teman muncul seperti ini, maka ini tandanya adalah ininya kurang besar ya teman-teman, bagian ruang teksnya kurang besar. Nah ini udah maksimal ya, jadi kita kecilkan aja jadi 60. Nah seperti ini. Kemudian pada bagian yang ini, nah ini merupakan bagian yang jika teman-teman membuat tulisan yang sangat banyak berbentuk paragraf, jadi ini rata tengah ya, rata kanan, rata kiri seperti itu. Terus kemudian yang ini, nah pada bagian ini merupakan untuk mengubah warna pada tulisan kita ini. Jadi klik saja langsung gini, terus teman-teman bisa pilih warna apa. Nah biru ya, warna hijau. Nah sini saya menggunakan warna hitam aja. Nah kemudian klik OK. Nah ini terus ini, nah pada bagian menu ini ya, ini ada merubah pada apa ya namanya, sudut-sudutnya atau jenis ukuran kayak gitu teman-teman. Nah langsung saja ini ya seperti ini. Nah ini kita pilih saja jenisnya, jadi seperti ini ya. Nah seperti ini, flag ini merupakan nanti tulisannya akan berbentuk seperti gelombang seperti ini teman-teman. Nah saya contohkan ya, kita OK. Nah sebelum kita OK juga teman-teman bisa atur ya otak-atik di bagian ini ya. Ya ini diotak-atik bisa sesuai dengan harapan teman-teman. Nah seperti ini untuk kanan kirinya. Nah seperti itu ya, saya cancel aja. Nah nanti kalau ketika teman-teman sudah sesuai, teman-teman bisa OK aja. Nah nanti ada bentuknya juga seperti ini, melengkung seperti ini juga bisa diotak-atik teman-teman. Oke ya, nah seperti itu.
Terus ada lagi satu lagi menu. Kalau untuk di menu teknik dasar ini ada yang namanya ini. Nah, pada bagian ini ya, ini merupakan untuk mengubah ukuran ya, sama dengan yang ini tadi. Terus ini untuk merubah jarak ya, jadi nanti ketika ada tulisan berbaris ya, ada 3 baris seperti itu, jadi ini bisa digunakan untuk mengubah jarak baris 1 dan baris 2 gitu teman-teman, kayak apa ya, spasi lah kayak gitu. Terus ini pada bagian ini untuk mengubah jarak antar hurufnya teman-teman. Jadi ketika aku buat sini seandainya 50, nah ini jaraknya akan semakin renggang gitu. Kita tutup aja buat 0. Terus ini ya, pada bagian ini adalah untuk mengubah tinggi hurufnya masing-masing huruf. Jadi setiap kita ubah ini maka hurufnya akan berubah. Jadi misal sini ada, kita buat 20 ya, akan makin kecil ya tingginya ya. Terus kita buat 200, nah makin tinggi seperti itu. Kita buat seperti aslinya aja 100%. Nah kemudian yang ini untuk mengubah lebarnya. Kalau ini tadi tingginya, ini untuk merubah lebarnya teman-teman. Nah ini kita buat seandainya misal 200. Nah ini karena tidak muat ya teman-teman ya ruangannya, kita buat sini misal 10. Nah jadi lebarnya akan semakin kecil atau semakin sempit di sini. Kita buat 100 aja seperti normalnya. Nah di sini ada ini untuk mengubah warna ya, tetap kayak ini tadi. Nah terus ini pada bagian ini ada untuk mempertebal tulisan. Terus ini untuk memiringkan tulisan ya, ini garis bawah ya. Nah nanti bisa teman-teman silahkan coba sendiri lah seperti itu. Nah ini untuk dasar ya teman-teman ya, ini untuk menambahkan tulisan berbentuk dasar. Nanti silahkan teman-teman otak-atik sendiri sesuai dengan yang teman-teman harapin kayak gitu. Nah itu untuk teknik yang pertama ya teman-teman ya. Nah untuk teknik pertama itu seperti itu. Nah sini saya akan jelaskan, kita blok aja ya untuk teknik yang kedua teman-teman. Kita hapus dulu. Nah oh iya teman-teman, maka di sini nanti akan timbul layar baru ya. Nah ini merupakan namanya adalah layar teks atau layar tulisan seperti itu teman-teman, sesuai dengan yang tulisan kita buat. Kita hapus dulu. Nah itu teknik yang pertama teman-teman ya. Terus saya di sini akan jelasin lagi untuk teknik yang kedua. Jadi teknik yang kedua ini sedikit lebih sulit atau lebih apa ya, bagus lah nanti seperti itu hasilnya, yaitu menggunakan horizontal tipe max ya. Jadi ini teks yang dibuat dengan menggunakan teknik max kayak gitu. Teknik max itu kayak teknik apa ya, menjiplak gitu. Nah arti max itu sendiri adalah topeng atau menopengi atau menjiplak lah, seperti itu bahasa sederhananya teman-teman. Jadi kita gunakan ya secara yang horizontal aja, ini yang secara vertikal. Jadi ini tipe alat untuk membuat jiplakan gitu ya. Jadi seperti ini, kita klik ya. Nah seandainya sini saya sudah siapkan yang akan kita jiplak ya, atau yang akan kita potong sesuai dengan teks kayak gitulah bahasanya teman-teman. Saya sediakan di sini dulu untuk layar yang akan kita jadikan bahan untuk teksnya. Ini ya, kita drag langsung. Caranya gini teman-teman. Teman-teman klik yang lama, klik kiri, terus kita tarik ke Photoshop. Kita pindahkan ke sini langsung. Atau kita buat baru aja lah, biar nanti jelas teman-teman. Nah seperti ini ya, ini merupakan tampilan baru. Nah jadi tadi udah kita pilih ya yang tipe horizontal, tipe max tool ya. Nah teman-teman kayak tadi gitu, klik kiri terus tarik teman-teman untuk membuat ruang teksnya. Nah seperti ini. Kemudian ketikkan saja teman-teman, sini sudah ketik ya tadi ya, itu yang Rizal calon guru tadi teman-teman. Kita kecilkan dulu ini kurang ya, kita cari pasnya aja teman-teman. Kita kecilin dikit. Oke segini aja, kita besarin ya biar jelas. Nah
Ini kita buat 2 baris saja teman-teman, biar bisa besar tulisannya. Coba kita lihat. Oke, jaraknya kita atur dulu. Nah, ini bisa kita gunakan ya teknik dasar tadi ya untuk mengatur teksnya. Ini kita tambahin ya spasinya ya, kita tambahin buat 60. Oke, cukup lah. Kita buat rata tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman kemudian enter aja langsung seperti ini. Klik bebas. Oke, maaf ya, kita klik bagian ini aja. Nah, maka nanti akan terbentuk sebuah seleksi teman-teman. Jadi fungsinya tadi itu adalah untuk yang pada bagian max ini membuat seleksi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa Ctrl J, bisa ini Ctrl J. Nah, maka akan membuat seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah hasil tadi, teks tadi terseleksi ya, kemudian kita potong ya, jadi seperti ini. Jadi dasarnya akan membentuk seperti layar yang ini tadi teman-teman. Nah, barulah seperti ini kita bisa tarik, pindahkan ke yang tempat lembar yang mau kita buat. Nah, seperti itu, kita Ctrl T ya, Ctrl T untuk membesarkan. Nah, kita besarkan. Nah, maka dia akan jadi seperti ini teman-teman, yaitu tulisan dengan dasar di sini batik ya, karena tadi layar dasarnya atau layar yang kita jiplak tadi adalah merupakan sebuah gambar batik. Nah, itu teknik yang kedua teman-teman. Kemudian kita lanjut ya. Teknik yang ketiga itu menggunakan kombinasi dari tool ellipse tool. Nah, menggunakan kombinasi yang ini teman-teman. Jadi teks yang dikombinasikan dengan ellipse tool ini. Nah, langsung saja ya. Sini saya akan jelaskan. Kita hapus dulu ya layar ini. Yang pertama teman-teman bisa buat terlebih dahulu ini ya di ellipse toolnya. Jadi ini untuk patokan nanti teman-teman tulisan yang akan teman-teman buat. Kita pilih saja. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Bisa menggunakan yang ini bentuk segi 4. Terus ini ada lingkaran. Nah, di sini juga nanti untuk teman-teman bisa custom kayak gitu. Saya buat ini aja. Terus udah seperti itu, teman-teman tarik aja, klik kiri terus tarik. Nah, bisa disesuaikan dengan yang teman-teman harapin kayak gitu. Seperti ini aja cukup. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, teman-teman jangan lupa di sini diganti dulu. Diganti menggunakan yang jenis sketsa. Jadi ini untuk ini yang tadi ya. Ini membuat objek ya. Nah, ini kita ganti dulu yang sketsa. Nah, kita hapus dulu ya, kita ulang. Nah, ini kan udah kita ganti ya sketsa ya. Nah, maka kan jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik di layar ini ya, layar di tool text, terus pilih yang biasa aja, yang horizontal tipe tool. Nah, kemudian arahkan ke sketsa yang sudah kita buat tadi sehingga muncul perubahan kursor yang seperti ini teman. Nah, seperti ini. Jadi beda ya, ini terus sampai seperti ini. Nah, kalau udah sampai seperti ini, teman-teman bisa klik kiri ya, klik. Nah, maka udah muncul ya halaman penulisan lah seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman tuliskan di sini. Nih. Nah, tulisannya ini akan mengikuti dari sketsa kotak ini tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya saya buat tempat belajar. Nah, maka tulisannya akan seperti ini ya. Kita berrata kiri aja. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa diatur teman-teman ya, bisa diatur di bagian ini ya. Nah, jadi ketika ini pada sketsa ini berbentuk lingkaran, maka tulisan ini akan berbentuk lingkaran. Jadi tulisan ini mengikuti dari sketsa yang kita buat tadi ya. Kalau segi 4 ya segi 4, segitiga ya segitiga. Jadi tulisannya akan mengelilingi dari
seperti yang kita buat. Dan kita klik pada bagian ini untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya akan berbentuk kotak ya. Nah, jadi itu untuk teknik yang ketiga. Nanti ini bisa dikombinasikan dengan teknik 1 dan teknik 2 tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk teknik ketiga. Nah, yang keempat itu kita akan gunakan cara clipping mask. Nah, clipping mask itu kayak teks yang sudah ada kita tambahkan sebuah objek di atasnya, seperti kita topengi atau kita tutupi dengan layar di atasnya. Nah, langsung saja ya. Saya di sini akan hapus dulu. Pada tulisan yang udah kita buat tadi ya. Yes. Nah, yang pertama teman-teman bisa buat tulisan dulu ya, menggunakan teknik 1 bisa. Nah, kita buat di sini Rizal calon guru ya teman-teman. Kemudian klik bebas saja. Nah, kalau sudah, teman-teman klik di bagian layar tulisan ya, layar teksnya, kemudian pilih yang ini ya untuk membuat layar baru. Kemudian kita pilih warnanya bisa, atau ini kita setting dulu menjadi ini clipping mask, ini bisa juga. Nah, jadi layar ini merupakan layar yang akan kita jadikan topeng untuk menopengi ini layar tulisan ini, atau untuk menutup layar tulisan ini ya. Jadi ini bisa berbentuk seperti tadi ya, layar ini, layar batik ini bisa, terus layar warna juga bisa. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Di sini aku buat layar warna aja. Jadi aku buat warnanya warna biru aja lah, yang lebih cerah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik OK, kemudian pilih menu ini. Nah, terus tumpahkan di sini. Nah, kita abaikan dulu ya layar tulisannya, kita akan buat layar maksnya dulu. Atau buat jenis yang seperti ini aja teman-teman. Layar maksnya aku buat ini kecil-kecil lah, lingkaran seperti ini. Ini untuk contoh aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri, mau sebagai layar maksnya ini, sebagai layar penutup ini mau dibuat menggunakan apa. Jadi tadi ada batik, itu bisa juga ya. Di sini saya akan membuat seperti ini teman-teman. Nah, pas sudah, pilih ini, klik kanan, pilih yang hitam ini. Kemudian pilih make selection. Jadi kita seleksi berdasarkan yang lingkaran-lingkaran ini teman-teman. Kita ini make selection udah kita create, kita create vector max ini, pilih. Nah, jadi akan seperti. Nah, ini merupakan layar yang akan kita jadikan topeng untuk menopengi tulisan ini ya. Jadi langkahnya adalah klik ini ya, pada bagian layar klik kanan, kemudian pilih create clipping mask. Nah, ini teman-teman. Nah, akan jadi menghilang ya. Jadi maksudnya menghilang ini, dia akan menutupi layar di bawahnya ya. Ini layar bawahnya kan tulisannya, layar bawahnya hanya layar di bawahnya ini, yang lain tidak. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kalau kita buang ininya, nah ini ya, tadi kan untuk lebih jelasnya nih teman-teman. Nah, ini kan, nah inilah adalah apa ya, max yang udah kita buat di awal tadi ya. Ya nih. Nah, dia tuh akan menutupi pada bagian yang di bawahnya.
Nah di bawahnya ini adalah layar tulisan, jadi dia hanya akan menimpa atau menutupi pada layar tulisannya karena layar ini yang di bawahnya. Nah itulah yang dinamakan dengan clipping marks. Nah ini bisa digunakan untuk membuat variasi tulisan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah misalnya saya buat pasnya seperti ini. Nah maka secara otomatis tulisannya akan lebih bagus ya teman-teman. Ada corak-corak seperti ini. Nah ini bisa kita ganti ya, untuk maksudnya tadi seperti yang saya sebut ini bisa diganti dengan gambar atau objek, itu bisa teman-teman. Sini saya karena untuk contoh saya buat untuk menggunakan yang warna tadi. Nah itu untuk teknik yang ketiga teman-teman. Jadi ini juga bisa dikombinasikan dengan 3 cara sebelumnya tadi, tergantung teman-teman mau sebagus apa dan sebaik apa tulisan yang akan kita buat nanti. Nah itu untuk teknik yang keempat yang menggunakan clipping marks. Selanjutnya kita gunakan yang namanya nanti adalah bleeding option. Jadi ini menggunakan cara yang kelima, ini adalah bleeding option ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya untuk teknik tambahan ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah misal udah jadi tulisan ya, layar tulisan seperti ini, klik kanan, kemudian teman-teman pilih bleeding option ya. Ini nanti akan muncul jendela kerja seperti ini. Nah ini adalah untuk layar style ya, layar style. Nah jadi teman-teman bisa tambahkan drop shadow, ini adalah bayangan ya teman-teman ya. Nih misal drop shadownya kita otak-atik aja teman-teman di bagian ini untuk optikalnya ya, ini untuk size. Nah ini bayangan, nah ini bayangan ya. Nah ini untuk sudut bayangannya, jadi bayangannya dari sudut seperti ini ya, maka akan timbul bayangan sebelah kanan pojok. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa otak-atik di sini. Nah ini untuk membuat shadownya atau bayangannya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan di bagian ini ada inner shadow, terus glow, terus inner glow, terus tekstur, terus stroke ya, dan lain sebagainya. Nah ini contoh ya, stroke ini merupakan untuk menambahkan garis tepinya teman-teman, seperti ini, garis yang hitam ini ya. Nah ini perhatikan ya teman-teman. Nah di sini maka dia akan berbentuk garis kecil ya yang mengitari pada setiap hurufnya. Kita bisa atur size-nya. Nah seperti ini. Nah ini cukup lah seperti ini. Kita kalau sudah sesuai dengan arah teman-teman, kita klik OK aja. Nah maka tulisannya akan sedikit lebih bagus ya, tergantung teman-teman memainkan efeknya seperti itu. Nah itu teman-teman mengenai penjelasan dari kelima teknik dan juga cara menambahkan teks pada desain ya. Nah mungkin itu saja pada video kali ini. Nantikan terus video-video saya selanjutnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin request mengenai penjelasan terkait Photoshop, bisa teman-teman langsung tuliskan di kolom komentar teman-teman ya.